Oke, kembali lagi bersama gua Alfian Perlupan. Di sini akan ada pertemuan atau biasa ada podcast bersama teman-teman saya. Tapi saya di sini tidak sendiri. Di sini ada Rehan Fauji Firdaus. Oke, selanjutnya ada Pak Dede Rahul. Oke. Perkenalan dikit dong. Akang-akangnya dari mana? Pertama dari Rahul dulu deh. Saya dari Bekasi, di Tambun Selatan tinggal ya. Untuk Rehan Fauji Firdaus. Ya, saya Rehan Fauji Firdaus, tinggal di Kedung Waringin, perbatasan antara Kabupaten Bekasi dengan Karawang. Oke, kita lanjut saja ya. Boleh jelasin sedikit nggak tentang apa sih itu olahraga dayung itu sendiri? Pendapat dari kalian berdua. Yang pertama boleh deh dari Rahul dulu. Pertama kali itu dayung di Mesir pada tahun 1430 sebelum Masehi. Gimana tanggapan Rehan? Saya setuju dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Rahul tadi. Pada tahun 1430 menyatakan bahwa pejuang Tauhid dan amanah kedua terkenal dalam hal mendayung. Di Kepulauan Anea, para gadis melakukan salah satu acara pemakaman yang dibuat oleh Aeneas untuk menghormati ayahnya pada abad ke-13. Oke, mantap sekali. Jadi semuanya udah pada tahu ya apa itu olahraga dayung tersendiri. Oke, lanjut saja. Di sini gue pengen nanya sedikit-dikit deh dari kalian berdua. Kalian tahu tuh tentang olahraga dayung. Boleh jelasin sedikit nggak? Atau banyak juga nggak apa-apa dah. Tentang sejarah olahraga dayung itu sendiri yang ada di Indonesia. Dari siapa dulu nih, Kang? Boleh deh dari Rahul lagi deh. Kayak dari di sejarah dayung di Indonesia ya? Iya. Kalau menurut saya sih perkembangannya udah mulai pesat sih di Indonesia, karena udah banyak juga kan kayak atlet-atlet Indonesia yang udah keluar negeri, terus udah bisa mencukupi keluarganya lah. Itu aja Ya, sih kalau dari saya. gitu. Siap. Berarti sudah menjuarai berbagai kelas internasional ya? Nah, udah bisa jadi kayak ngejamin gitu buat hidup gitu kalau dari olahraga dayung. Makasih Ol. Terus tanggapan dari Rehan gimana nih? Yang saya dapat, seiring perkembangan zaman, dayung sudah mulai masuk ke Indonesia, diperkenalkan oleh bangsa Belanda sebelum Perang Dunia Kedua. Ketika itu jenis olahraga ini hanya dikenal di kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih perkembangan olahraga dayung di Indonesia seperti apa kayak gitu? Kayak misalnya dari olahraga Indonesia itu kan ada dayung tuh juga termasuk kan. Jadi pertamanya itu kayak gimana gitu pas masuk Indonesia? Gimana tanggapan pertama dari Rehan dulu? Apa boleh diulang pertanyaannya? Boleh deh diulang. Intinya kayak perkembangan olahraga dayung di Indonesia itu seperti apa? Oke. Pada tahun 1956, Persatuan Olahraga Air Eropa lahir di Indonesia, membawakan olahraga layar, dayung, selam, ski air, dan powerboating.
cabang dayung pertama kali diperlombakan di PON 7 Surabaya tahun 1969. Waduh, berarti sudah lama banget ya perkembangan dayung dari Indonesia itu sendiri. Apalagi pertama dari Oh, kota Surabaya. Ya, selanjutnya dari ya. tanggapan Pak Dede Rahul deh. Silakan. Dari gue sih kayak di Indonesia ya, Yoi. sebenarnya itu kayak dayung itu di pertama kali itu dibawa oleh bangsa Belanda. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua itu olahraga dayung itu cuma dikenal di beberapa kota doang. Contohnya kayak di Jakarta, Semarang, sama Surabaya. Oke, oke. Berarti sudah menyebar luas juga ya dari Indonesia ya. Iya. Terima kasih, Hul. Oke, selanjutnya aja kayak misalnya ada pertanyaan ketiga ya. Hal apa saja yang menjadi daya tarik dari olahraga dayung di masyarakat Indonesia? Kayak disebutkan Rahul tadi, kayak bisa mencukupi atau ada segala sesuatunya lagi. Boleh dijelasin sama Rahul yang pertama. Kenapa? Kenapa? Ini apa namanya pertanyaan ketiga, hal apa saja yang menjadi daya tarik dari olahraga dayung di masyarakat Indonesia? Kalau dari gue sendiri sih seru sih kayak olahraga dayung gitu, karena kan apa namanya, kerja keras juga, harus kerja keras kalau kita mau jadi juara, terus kerjasama timnya lah yang penting itu sih. Kalau dari gue Iya. olahraga dayung seru, melatih kekompakan juga Emang perlu banget sih dari kekompakan itu sendiri, ya. terus tenaga diri sendiri juga. Ya, oke, oke. Oke, selanjutnya gimana tanggapan dari Rehan? Kalau dari gua sendiri hal yang menarik dari olahraga dayung itu dari bentuk kapalnya, karena bentuk kapalnya itu bermotif dan terkadang ada beberapa kapal yang memiliki kepala tuh kayak kapalnya One Piece tuh. Nah, itu yang keren. Jadi bisa mencirikan uh, motif motif budaya dari suatu daerah. Oke, oke, oke. Berarti banyak juga deh daya tariknya bagi masyarakat sendiri. Saya mau nanya dong Kang, kalau untuk Kang Alpian suka olahraga apa nih? Ya, banyak juga sih. Contohnya kayak basket juga suka, bersepeda juga suka, tapi yang paling suka sih pertama futsal sih dari saya sendiri. Oh. Kalau sekarang kan lagi COVID nih, terus kayak Kang Alpian kayak gimana sih kayak untuk latihannya di kayak COVID kayak gini? Soalnya kan nggak boleh kayak keluar gitu-gitu. Tapi kalau dari pribadi saya sendiri sih boleh keluar asal ya mengikuti protokol aja gitu. Tapi nggak mungkin juga kita lagi main futsal kan pakai masker kan, nggak mungkin. Iya. Nah Ya, untuk stay safe aja. Kalau untuk Kang Alpian kayak main futsal itu udah kayak paling jauh kemana lah, kayak kota apa cuma kayak di sekitar kampung apa. Masih waktu itu dari pas SMP juga main di Karawang, terus di Subang. Kalau Subang itu pas SMA, terus juga main di Purwakarta juga. Ya, masih sekitaran Jawa Barat lah. Seru juga nih kayak Kang Alpian nih mainnya jauh-jauh. Ya, Nah, kalau untuk Kang Jiklet sering olahraga apa? Kayak olahraga yang paling di jawab aja apa gitu dia maksudnya Ya, udah nanya dah. saya mau nanya dong. Oke, siap Rehan. Kalau di Purwakarta itu perkembangan futsalnya kayak gimana, Kang? Akang kan domisilinya Purwakarta nih. Kalau dari Boleh nggak Purwakarta deketin sendiri sama sih, Karawang? ya kalau dari domisili Purwakarta sendiri sih futsalnya udah berkembang bagus juga lah, sama
ya bola sepaknya juga berkembang dengan bagus. Cuman kan dulu juga saya nggak terlalu mengikuti banget lah, cuma tanding-tanding doang tapi nggak sampai mengikuti banget. Soalnya juga kan saya ngikut olahraga badminton juga, apa namanya, Hmm. ikutin turnamen badminton juga, jadi lebih ke arah badminton gitu. Kalau di sana di Purwakarta ada ini nggak Kang, apa kayak Bupati Cup atau apa ya dari pemerintah tempat gitu? Ada event-event gitu nggak? Biasanya sih ada, dari zaman saya pas SMA itu sudah ada banyak. Cuman kan kalau sekarang lagi COVID, jadi kagak diadain Oh, event dari bupatinya. pilkada menjalan atau nggak? Aneh ya Kang? Parah memang. Makanya saya rada ada. Apa ya? Kok Lalu gue bikin dulu ya. Tanya lu deh, Hul. Gue tanya lu deh. Ya udah layal ganti nanya gue. Uh, Oke, ke Rahul ya. Keseharian lu di rumah tuh kayak gimana aja sih? Kan lagi COVID gini nih. Apa cuma Ya, diem doang kayak batu? Apa gimana? Gitu. yang pasti sih tetap beraktivitas lah. Contohnya kan kayak gue futsal gitu, kayak atlet futsal di kabupaten. Jadi kayak gue lebih sering kayak latihan di rumah sih. Pengen tahu dong latihan di rumah tuh kayak apa sih? Kayak misalnya masa tendang bola di tembok gitu. Enggak lah, kayak misalnya kayak push up, squat jam kayak gitu lah. Ya udah cukup kali nih. Makanya lu gak tahu. Ya deh, nanti gue tanya dulu deh ke Rehan deh. Dari Rehan sendiri, kayak misalnya di rumah kan udah tahu kan udah COVID banyak gitu di luar mana-mana. ya Hobi yang paling digemari bukan olahraga deh. Yang paling digemari sama Rehan itu seperti apa? Kan sering dilihat dari ya SW-SW-nya kan suka motor gitu. Boleh ceritain dikit nggak gitu? kalau hobi kalau di rumah paling ya main terus pemotoran ke perumahan nyari-nyari angin nyari lihat-lihat ibu-ibu cantik terus kadang kalau misalkan hari Minggu pagi keluar ke ya San Mori tapi tetap mengikuti protokol kesehatan gitu. Mantep juga berarti ya, sambil San Mori skui. Gimana nih Rahul nih? Apa ya, Kang? Rahul mau nanya-nanya lagi apa ada lagi yang pengen dipertanyakan? Nah, untuk kayak mau nanya kuliah aja sih, kayak Kang Alpian kayak gimana nih kuliahnya? Apalagi kan sekarang lagi COVID, apa kayak udah boleh offline ke sono atau masih kayak daring lewat Zoom atau apa? Kalau sekarang sih ya kan COVID sekarang masih daring sih. Terus juga baru baca berita tadi pagi, baru banget lihat di kompas.com itu Unsika itu masuk berita bahwa 25 orang terpapar COVID, makanya sekarang Unsika ditutup. Belum tahu jelas dibukanya sampai kapan. Mana ada lagi nggak? Atau dari Rehan gimana? Saya mau nanya deh Kang, kalau buat tentang kuliah, Akang kenapa milih kuliah di Karawang untuk tepatnya dan kenapa milih masuk jurusan ilmu keolahragaan Kang? Awalnya sih gue juga pertama daftarnya bukan di Unsika juga kan. Gue pertama daftar di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Itu pengen masuk bareng kakak gue gitu, pengen masuk kayak abang gue lah. Cuman ya mungkin rezekinya belum di situ juga kan. Terus alasan gue masuk ilmu keolahragaan juga, pertama gue juga suka olahraga kan. Dari basic gue juga di keluarga gue kebanyakan olahraga doang, kecuali ya
ibu gue, tapi ibu gue juga senam sih, masih senam. Ya kayak gitu aja. Boleh. Kalau dari itu di UNJ, ya kalau di UNJ gimana? kan tadinya mau ngambil jurusan apa, Bang? Kalau dari UNJ sama sih, soalnya menurut pribadi sih olahraga di UNJ itu lebih pesat kemajuannya juga, terus lebih banyak fasilitasnya yang bisa kita pakai. Terus juga kan UNJ juga kan ke ilmu keolaragaannya kan itu udah lama berdirinya juga kan. Tuh. Oh iya. Kalau dari saya sendiri nih ya, Akang Rehan itu alasan masuk Unsika sama ilmu keolahragaan itu kenapa gitu? Ya kan biar sama-sama tahu lah, biar sama-sama tahu kita. Asli tuh jalannya itu tuh, gue kalau gue bingung jawabnya tuh, gue masuk ke pasar sini. Ya nggak apa-apa, ungkapin aja lah. Kita ungkapin aja. Oh enggak, skip dulu deh. Gimana ke Rahul ya, ke Rahul. Ya udah nah gitu gue Kan jangan apa jangan aneh-anehan. Ya itu yang pertanyaan kayak Rehan tadi. Sama, Cok. Tadi. Jurusan. Awalnya emang ngambil jurusan apa sih? PNS PJKR. Lalu kenapa tuh? Karena apa? Ya, terusin. Tadinya gue kira itu kayak di gue itu cuma olahraga cuma satu, lu lulus kuliah kerja jadi guru. Nah ternyata di kuliah itu kayak banyak, kayak ada yang jadi fisioterapi jurusan, terus kayak pelatih kan ada kan ambilnya prodi pelatih. Ya gitu. Ya oke. Cukup kali ya pertemuan Zoom kali ini kali ya. Udah cukup lah segini. Oke. Ya. Teman podcast kali ini kami akhiri. Ya mohon maaf bila banyak melencengnya. Mungkin banyak melencengnya dari kayak hobi kita ataupun hal-hal aneh sekalipun yang kita bicarakan. Ya mungkin biar kita durasinya lebih lama. Enggak dong. Kayak gitu juga. Oke, kita cukupkan. Dari saya Alfian Fuad Lukman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.